Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang penggunaan lahan dan pola pemukiman penduduk materi kelas 7 semester 2. Disimak ya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia di muka bumi ini tidak lepas dengan adanya lahan. Lahan memiliki peran penting dalam berlangsungnya berbagai macam aktivitas kehidupan manusia. Tanpa adanya lahan, maka pergerakan kehidupan manusia akan mengalami keterlambatan. Lahan merupakan permukaan daratan dengan segala potensinya baik dalam bentuk cair, padat maupun gas yang terkandung di dalamnya yang menunjang aktivitas kehidupan manusia. Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan tidak dapat bertambah, sehingga yang sering terjadi adalah perubahan penggunaan lahan. Menurut Suripto Hardoyo, penggunaan lahan merupakan segala campur tangan manusia baik secara menetap atau berpindah-pindah terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual atau kebutuhan keduanya. Penggunaan lahan di Indonesia sebagian besar dimanfaatkan menjadi 4 jenis. Pertama, pertanian. Indonesia merupakan negara agraris, di mana pertaniannya memiliki potensi yang besar dalam menopang kehidupan perekonomian negara. Barang siapa yang menguasai pangan, maka dia akan menguasai dunia. Pemanfaatan dalam pertanian berupa pemanfaatan lahan kering dan lahan rawa atau lahan basah. Lahan kering merupakan lahan pertanian yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki kandungan air yang rendah, lahan cenderung gersang, dan tidak memiliki sumber air yang pasti. Luas lahan kering di Indonesia mencapai 144,47 juta hektar atau mencapai 75,60% dari luas daratan Indonesia. Tanaman palawija berupa jagung merupakan salah satu produk yang banyak dihasilkan pada lahan kering. Lahan rawa atau basah merupakan lahan pertanian yang memiliki ciri-ciri umum, memiliki kandungan air yang tinggi, selalu tergenang air, dan memiliki sumber air yang tetap. Lahan rawa terbagi menjadi lahan rawa surut dan lahan rawa lebak. Luas lahan rawa di Indonesia mencapai 33,4 juta hektar yang terbagi menjadi 20,1 juta lahan pasang surut dan 13,3 juta lahan rawa lebak. Ada jenis padi yang dapat hidup di rawa, yaitu jenis padi Impara 2 yang mampu menghasilkan 4,82 ton per hektar untuk lahan rawa pasang surut dan 5,49 ton per hektar untuk lahan rawa lebak. Keunggulan dari padi ini mampu bertahan hidup dari hama patotip 3, tahan terhadap blas, dan lumayan tahan terhadap burung coklat biotip 2. Dengan manfaat lahan rawa dan lahan kering, maka cadangan pangan di Indonesia akan semakin seimbang dan mengarahkan kita hidup yang lebih sejahtera. Di tahun 2021, luas panen padi sebesar 10,41 juta hektar. Tahukah kamu dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 hingga 2021, pertanian Indonesia kembali mengulang prestasi swasembada beras seperti era Orde Baru. Meskipun di tahun itu berada pada krisis iklim dan pandemi COVID-19. Hal ini juga telah diakui oleh Badan Pangan Dunia atau FAO bahwa Indonesia adalah negara padi dunia yang aman dalam bidang pangannya. Pada tahun 2019 hingga 2021, Indonesia berhasil memproduksi beras sebesar 31,3 juta ton. Dan stok di lapangan pada akhir April 2022 mencapai 10,2 juta ton. Pemanfaatan lahan sebagai lahan pertanian umumnya terjadi di daerah pedesaan. Pemanfaatan lahan di desa didominasi pada aktivitas pertanian atau berorientasi pada sektor agraris. Hal ini karena masih terdapat banyaknya lahan kosong sehingga menjadi sumber mata pencarian masyarakat desa. Anak-anak, tahukah kamu tanaman porang? Ya, tanaman porang sering dianggap sebagai hama oleh beberapa orang karena menyebabkan rasa gatal dan panas saat mengkonsumsinya. Namun, kini tanaman ini tengah ramai dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki nilai jual yang tinggi.
Keberadaan porang sudah ada sejak zaman penjajahan loh. Budidaya tanaman porang banyak dilakukan di daerah Wonogiri dan harga bibitnya mencapai Rp300.000 per kilogram. Harga porang kering mencapai Rp50.000 per kilogram dan mencapai 5 kali lipat dalam bentuk olahan makanan jadi. Untuk 1 hektar lahan yang ditanami porang dalam kurun 2 musim atau 2 tahun, petani mampu mendapatkan uang 800 juta dan bahkan dalam bentuk kering bisa mencapai 2,5 miliar per hektar. Nilai jual yang tinggi ini karena porang merupakan makanan favorit di Jepang yang diolah seperti beras, mie, dan konnyaku atau tahu. Produk yang terkenal adalah mie shirataki dan beras shirataki yang memiliki nilai gizi tinggi. Karena harganya yang mahal, maka produk ini hanya digunakan oleh kalangan kelas atas saja. Sejak zaman penjajahan Jepang, tanaman porang ini digunakan sebagai bahan pangan dan industri mereka, seperti bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, lem ramah lingkungan, jeli, bahkan komponen pesawat terbang. Tanaman porang ini diekspor ke Jepang, Cina, dan Taiwan. Kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan suatu lahan yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Misalnya buah-buahan, sayur, kopi, cengkeh, tebu, kakao, kelapa sawit, dan tanaman lainnya. Kegiatan perkebunan dilakukan oleh sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pedesaan sebagai mata pencaharian utama. Sektor perkebunan merupakan sektor yang penting dalam perekonomian dan peningkatan devisa Indonesia, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Ekspor komoditi pertanian dan olahan pertanian meningkat 11,6% dibanding periode yang sama pada tahun 2019. Nilai ekspor Januari hingga Oktober 2020 sebesar 359,5 triliun. Subsektor perkebunan menjadi penyumbang ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 90,92%. Ekspor perkebunan tertinggi terjadi di bulan Oktober, yaitu sebesar 38,46 triliun rupiah, dengan kenaikan sebesar 8,76% dari bulan sebelumnya. Perkebunan Indonesia telah melewati sejarah perkebunan yang panjang. Lebih dari 5 abad yang lalu, lautan Nusantara telah ramai oleh lalu lintas perdagangan. Komoditi utama produk perkebunan seperti lada dengan luas area 188.041 hektar dan produksi 88.949 ton. Pala dengan luas area 231.391 hektar dan produksi sebesar 43.970 ton. Cengkeh luas area 569.416 hektar dan produksi 134.792 ton. Dan rempah-rempah yang kemudian berkembang dengan berbagai komoditi unggulan seperti kopi luas area 1.258.032 hektar dan produksi 760.963 ton. Kakao dengan luas area 1.600.648 hektar dan produksi 783.978 ton. Karet dengan luas 3.683.482 hektar dan produksi 3.448.782 ton. Kelapa sawit dengan luas area 16.381.957 hektar dengan produksi sebesar 45.861.121 ton yang tetap menjadi produk utama dalam perekonomian nasional. Perkebunan kelapa sawit masih menjadi andalan Indonesia untuk mendulang devisa. Berikut diagram nilai ekspor komoditas perkebunan yang didominasi oleh kelapa sawit. Penggunaan lahan yang ketiga yaitu sebagai pemukiman. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin banyak penggunaan lahan untuk dijadikan sebagai lahan pemukiman. Perumahan dibangun di beberapa lokasi baik di perkotaan maupun di pinggir kota bahkan di pedesaan.
Pada tahun 2045 diperkirakan jumlah masyarakat Indonesia menyentuh angka 500 juta sampai 1 miliar orang. Hal ini mengakibatkan peralihan lahan dari sawah menjadi kawasan pemukiman, industri, dan kota. Anak-anak, tahukah kamu Indonesia memiliki pulau terpadat di dunia loh, dan tidak memiliki garis pantai karena dipadati oleh pemukiman penduduk. Di manakah pulau ini? Pulau ini terletak di Pulau Bugin, yaitu pulau kecil di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sekitar 2 jam dari kota Sumbawa besar. Ukuran pulaunya hanya seluas 12 kali lapangan sepak bola. Saking padatnya, pulau ini tidak memiliki pantai. Untuk mengelilingi pulau ini hanya membutuhkan waktu 30 menit saja dengan berjalan kaki. Di pulau ini tidak ada tanah kosong seperti kebun atau halaman rumah. Hanya terdapat satu petak lahan terbuka yang masih tersisa, yaitu halaman masjid yang digunakan sebagai bermain sepak bola maupun tempat hajatan yang lain. Jumlah penduduk 3.300 jiwa dengan luas pulau 8,5 hektar menjadikan tingkat kepadatan penduduk tinggi, yaitu mencapai 388 jiwa per hektar. Padahal kepadatan penduduk yang ideal sebesar 40 penduduk per hektar. Penduduk Pulau Bugin sebagian besar berasal dari keturunan suku Bajau dari Sulawesi. Rumah penduduknya berbentuk rumah-rumah panggung. Akibat lahan yang terbatas, terdapat beberapa keluarga yang hidup menjadi satu dalam satu atap. Misalnya, salah satu rumah penduduk yang diisi 4 keluarga dengan jumlah 12 orang dalam satu rumah. Kambing di desa Bugin berbeda dari yang lain. Hal ini karena kambing di sana memakan kardus bahkan uang kertas yang jatuh. Hanya beberapa kali saja kambing di sana makan daun. Hal ini karena keterbatasan lahan dan tidak terdapatnya rumput. Manfaatan lahan yang terakhir yaitu pemerintahan atau gedung-gedung besar. Anak-anak, pernahkah kalian bepergian ke suatu wilayah perkotaan? Apa yang kalian lihat selama perjalanan? Tentunya kalian melihat gedung-gedung tinggi, bukan? Penggunaan lahan di kota umumnya digunakan sebagai pembangunan gedung-gedung besar. Penggunaan lahan sebagai pusat pemerintahan dan gedung-gedung perkantoran berfungsi sebagai pusat pelayanan umum kepada masyarakat. Kantor kabupaten dan kecamatan umumnya terletak di kota-kota. Kota pusat pemerintahan dapat berkembang secara cepat karena perannya dalam mengatur sistem pemerintahan. Kota pusat pemerintahan umumnya memiliki hubungan luas dengan kota lain. Selain sebagai pusat perkantoran, juga sebagai lahan perdagangan atau mal-mal besar, gedung-gedung pendidikan, gedung kesehatan, pusat kebudayaan, pusat olahraga dan rekreasi, atau pusat-pusat yang lainnya. Pada dasarnya, pola pemukiman dapat dibedakan menjadi pola linear atau memanjang, pola terpusat, dan pola menyebar. Pola pemukiman linear dapat dijumpai pada daerah aliran sungai atau wilayah yang dilalui oleh jalan raya, rel kereta api, dan garis pantai. Rumah-rumah penduduk berderet memanjang mengikuti jalur sungai atau wilayah yang dilalui oleh jalan raya, rel kereta api, dan garis pantai. Pola tata guna lahan seperti ini dimaksudkan memudahkan untuk berpergian ke tempat lain bila ada kepentingan dan untuk memudahkan pergerakan barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan mata pencarian penduduk di sekitar. Umumnya, kegiatan ekonomi penduduk daerah pemukiman linear adalah pertanian, nelayan, perkebunan, pedagang, dan jasa. Pola pemukiman terpusat. Pola pemukiman terpusat membentuk unit-unit yang berkumpul di berbagai titik wilayah tertentu. Umumnya berada di wilayah daratan tinggi seperti pegunungan atau perbukitan dan daratan rendah. Pola semacam ini terbentuk mungkin karena penduduknya berasal dari satu keturunan yang sama, sehingga masih erat hubungan darah dan sifat gotong royong, atau karena terdapat fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan penduduk setempat, misalnya mata air, danau, fasilitas pendidikan, gedung pemerintahan, atau fasilitas lainnya.
Pola pemukiman tersebar. Pola ini merupakan pola yang dimana jarak atau letak antara satu rumah dengan rumah yang lainnya saling berjauhan dan berpencar. Pola pemukiman ini sering dijumpai pada kawasan pemukiman dengan kondisi iklim yang tidak stabil, serta memiliki topografi yang terjal dan curam. Misalnya, rumah yang dipisahkan oleh lahan pertanian atau hutan yang luas.